Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Nikuita Mandiriani dengan NIM 13026650007 dari Pendidikan Fisika B. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat krusial, indah, dan aplikatif dalam mata kuliah Kalkulus 2, yaitu mengenai turunan berarah dan nilai ekstrim. Nah, kenapa sih materi ini tuh penting di dunia nyata? Nah, jadi segala sesuatu selalu berubah dan kita seringkali ingin mencari kondisi terbaik atau paling optimal. Nah, sebagai mahasiswa fisika kita tahu bahwa alam itu selalu bekerja dengan prinsip efisiensi. Misalnya kayak air mengalir ke tempat yang lebih rendah, yang paling rendah, dan arus listrik mencari jalur dengan hambatan terkecil. Nah, melalui presentasi ini kita akan melihat bagaimana bahasa matematika kalkulus mampu memodelkan dan memprediksi fenomena optimalisasi tersebut secara presisi. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumus matematisnya, mari kita lihat peta konsep dari apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini melalui peta konsep yang sudah ditampilkan di layar. Nah, seluruh pembahasan kita itu bernaung di bawah uh, materi utama yaitu fungsi peubah banyak. Nah, berbeda dengan kalkulus dasar yang hanya membahas satu variabel x, di sini kita menghadapi fungsi dengan dua variabel yaitu fungsi x dan y, atau bahkan tiga variabel sekaligus yaitu fungsi dari x, y, dan z. Nah, pembahasan ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada subbab 13.6 yaitu turunan berarah. Nah, di sini pada subbab ini kita akan belajar bagaimana mengukur kelajuan perubahan suatu nilai jika kita bergerak ke arah mata angin mana saja secara bebas. Nah, yang kedua itu ada subbab 13.7 yaitu tentang nilai ekstrim. Nah, pada subbab ini kita akan menggunakan alat ukur dari subbab sebelumnya untuk mendeteksi di titik mana sih fungsi kita itu mencapai nilai tertinggi. Untuk mencapai nilai tertinggi, nilai terendah, atau justru berada di titik keseimbangan yang unik. Nah, kedua bab ini itu saling mengikat dan membentuk satu kesatuan pemahaman yang utuh. Nah, selanjutnya kita bahas ke teorema turunan berarah. Nah, secara formal, turunan berarah itu mengukur laju perubahan dari suatu fungsi x, y pada suatu titik acuan x0, y0 ketika kita melangkah di sepanjang arah vektor satuan U. Nah, teman-teman bisa memperhatikan rumus limit yang ada di layar. Nah, definisi limit ini itu memberitahu kita bahwa kita menggeser posisi kita sedikit saja sebesar h ke arah vektor satuan U seperti U1 dan U2, lalu melihat seberapa besar perubahan nilai fungsinya. Namun, menghitung dengan limit itu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Nah, beruntung sekali di kalkulus itu menyediakan jalan pintas yang sangat indah melalui teorema turunan berarah atau rumus cepatnya. Nah, jadi jika fungsi kita memiliki turunan parsial yang kontinu, kita cukup melakukan operasi perkalian titik atau dot product antara vektor gradien atau nablah, kita bisa sebut aja nablah di sini ya, nablah f, dengan vektor satuan arah u-nya. Nah, jadi nablah f-nya ini kita kalikan titik atau dot product dengan vektor satuan u. Nah, jadi vektor gradien atau nablah f sendiri itu adalah sebuah vektor yang isinya adalah kumpulan turunan parsial pertama, yaitu fx dan juga fy. Nah, jadi matematika itu mengubah masalah perubahan arah yang rumit menjadi operasi perkalian aljabar biasa yang sangat sederhana. Nah, selanjutnya di sini ada geometri turunan berarah. Nah, supaya kita itu nggak pusing lihat rumus terus, nah, teman-teman bisa ngebayangin nih aspek geometrisnya lewat analogi sehari-hari. Nah, kita analogikan seperti kita sedang menanjak bukit atau sedang mendaki gunung. Nah, bayangkan nih teman-teman itu sedang berdiri di lereng sebuah gunung atau sebuah bukit yang nyata. Nah, permukaan bukit itu disebut dengan fungsi Z. Z merupakan fungsi dari x, y. Nah, ketika teman-teman berdiri di satu titik, teman-teman itu punya pilihan untuk melangkah kemana saja, betul? Nah, teman-teman itu bisa melangkah lurus ke atas menuju puncak, melangkah serong, atau melangkah memutari bukit secara mendatar. Nah, kemiringan atau kecondongan jalan yang teman-teman rasakan tepat saat kaki teman-teman melangkah ke arah tertentu, itulah yang dinamakan turunan berarah. Nah, secara geometri, jika kita melihat gambar yang ada di layar, turunan berarah adalah hasil proyeksi dari vektor gradien atau nablah f terhadap arah langkah kita atau vektor satuan u. Secara matematis ditulis sebagai du fungsi sama dengan besar dari nablah f cos theta, yang dimana sudut theta ini yang menentukan seberapa berat langkah kaki kita saat menanjak bukit tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat turunan berarah. Nah, dari rumus geometri yang menggunakan cos theta tadi, lahirlah 3 sifat fisis yang sangat menarik dan sangat logis jika kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Kita analogikan lagi menggunakan
pendaki atau aliran air ya teman-teman. Nah, jadi sifat yang pertama itu menyatakan bahwa laju pertambahan maksimum. Nah, jika teman-teman ingin mendaki bukit lewat jalur yang paling terjal dan paling cepat naik sampai ke puncak, teman-teman harus melangkah searah dengan vektor gradien atau tetanya itu sama dengan 0 derajat. Nah, nilai kebeningan maksimumnya adalah panjang dari vektor gradien itu sendiri, yaitu besar 16F. Nah, sifat kedua yaitu laju penurunan maksimum. Nah, di sifat kedua ini itu bersifatnya keterbalikannya dari sifat yang pertama. Jika teman-teman menggelindingkan bola ke bawah gitu ya, nah bola itu secara alami akan memilih jalur yang paling curam ke bawah. Nah, ini itu terjadi jika kita bergerak melawan arah dengan vektor gradien yaitu theta sama dengan 180 derajat dengan nilai sebesar negatif delta 16. Nah, selanjutnya ada sifat yang ketiga yaitu laju perubahan 0. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi misalkan nih teman-teman berjalan memutari bukit tanpa naik dan tanpa turun. Apa sih yang akan terjadi? Nah, teman-teman itu sedang berjalan tegak lurus dari arah puncak atau theta sama dengan 90 derajat. Nah, di sini nilai cos 90 derajat itu kan sama dengan 0 ya, teman-teman. Nah, sehingga laju perubahannya itu adalah 0. Dalam fisika, ini itu persis seperti garis ekuipotensial atau garis isotermal di mana suhunya sama di sepanjang jalur tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke sebab yang kedua yaitu tentang nilai ekstrim. Nah, setelah kita tahu nih cara mengukur kemiringan lereng di berbagai arah, sekarang kita ingin mencari tempat-tempat yang paling istimewa di permukaan fungsi tersebut. Di mana sih puncaknya, di mana sih lembahnya gitu kan. Kita analogikan saja dengan mangkok atau mangkok dan kelereng nih. Teman-teman bayangin, sebuah mangkok saji yang ada di rumah teman-teman, itu jika kita letakkan sebutir kelereng di bagian pinggir mangkok, kelereng itu pasti akan bergerak dan menggelinding. Nah, kelereng itu hanya akan benar-benar diam dan berhenti bergerak jika diletakkan tepat di dasar mangkok yang paling dalam. Nah, teman-teman pernah mikir nggak sih kenapa ya kok bisa kayak gitu? Nah, hal itu terjadi karena di titik dasar itulah permukaannya rata atau horizontal sempurna, tidak ada kemiringan sama sekali. Nah, kondisi diam itulah yang dijelaskan oleh teorema 1 tentang uji titik kritis. Nah, untuk mencapai titik ekstrimnya mungkin, kita harus mencari titik di mana turunan parsial terhadap x dan terhadap y itu sifatnya bernilai 0 secara bersamaan. Jadi fx-nya sama dengan 0 dan fy-nya itu sama dengan 0. Nah, titik najis tempat kelereng bisa diam itu bisa kita sebut sebagai titik kritis. Nah, masalahnya titik kritis atau tempat horizontal itu nggak selalu berupa dasar mangkok ya teman-teman. Masih banyak yang lainnya, bisa aja itu puncak bukit atau tempat datar yang bentuknya tuh aneh. Nah, gimana sih cara kita ngebedainnya secara ilmiah? Nah, jawabannya itu ada pada teorema 2, yaitu uji turunan kedua. Nah, kita diperkenalkan dengan sebuah nilai penguji yang disebut dengan diskriminan Hessian atau D. Nah, rumusnya adalah perkalian turunan kedua murni dikurangi kuadrat turunan campuran. Nah, di sini ada diskriminan sama dengan fxx, fyy dikurang dari fxy kuadrat. Nah, dari nilai D ini muncul 4 kriteria keputusan, teman-teman. Yang pertama itu jika nilai diskriminannya itu lebih dari 0 dan kelengkungan atau fx-nya lebih dari 0 juga, kurvanya akan melengkung ke atas. Artinya kita akan menemukan titik minimum lokal gitu. Nah, seperti yang ada pada dasar mangkok. Nah, kriteria yang kedua itu jika nilai diskriminannya lebih dari 0, tapi kelengkungan atau fx-nya itu kurang dari 0, kurvanya itu akan melengkung ke bawah, keterbalikan dari kriteria yang pertama. Nah, artinya kita berada di puncak tertinggi atau maksimum lokal. Nah, kriteria yang ketiga itu jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, ya di sini ini skenario-nya yang sangat unik ya, teman-teman. Nah, jadi di kriteria yang ketiga yang jika nilai diskriminannya kurang dari 0 ini, kita menemukan apa yang disebut tentang titik plana atau saddle point. Nah, di sini juga ada kriteria yang lain ya teman-teman, yang dimana jika D sama dengan 0, nah pengujian kita itu nggak bisa ditentukan, tidak dapat ditentukan. Artinya kita harus menggunakan metode analisis lain yang lebih mendalam. Nah, supaya bayangan matematis tadi bisa jadi konkret, mari kita lihat grafik visual 3 dimensi yang ada di slide ini. Nah, ini adalah visualisasi dari kriteria teorema 2 yang baru saja kita bahas nih, teman-teman. Nah, analoginya adalah pelana kuda. Nah, teman-teman pasti tahu kan pelana kuda itu yang ada di mana. Nah, di sini gambar pertama yang ada di sebelah kiri itu adalah gambar mangkok tegak. Nah, titik ke bawahnya itu yang disebut dengan minimum lokal. Nah, di sini gambar minimum lokal itu kan tadi sudah dijelaskan ya, teman-teman, bahwa kriteria dari minimum lokal itu nilai diskriminannya itu lebih dari 0 dan kelengkungan atau fx-nya itu juga lebih dari 0. Nah, gambar yang ada di tengah itu menunjukkan bahwa grafik tersebut bersifat maksimum lokal yang dimana nilai diskriminannya lebih dari 0 dan kelengkungannya atau fx-nya itu kurang dari 0. Nah, gambar yang ketiga itu dinamakan titik plana atau saddle point. Nah, persis seperti pelana tempat duduk di punggung kuda. Nah, titik plana atau saddle point ini tuh sangat unik dan juga menipu teman-teman. Jika teman-teman melihat dari arah depan ke belakang, tampak seperti terendah atau minimum. Tetapi jika teman-teman melihat dari arah kiri ke kanan, titik itu justru menjadi titik tertinggi atau titik maksimum. Karena sifatnya itu mendua atau bertolak belakang ini. Nah, jadi nilai diskriminannya itu penilaian negatif atau diskriminannya itu pasti kurang dari 0. Nah, jadi di sini supaya kita pahami sama materinya, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada soal yaitu tentukan turunan berarah dari fungsi x, y sama dengan x kuadrat y plus x y kuadrat di titik 1,2 dalam arah vektor v yaitu 3i,4c. Nah, di sini yaitu pertama banget kita mencari dari menentukan vektor satuan u-nya dulu nih, teman-teman. Nah, jadi di sini di sini kita langsung saja ya, di sini yang pertama banget kita mencari tentang menentukan vektor satuan ya, u-nya nih. Nah, jadi untuk menentukan vektor satuan itu kan rumusnya itu kan u sama dengan v per besar v gitu ya, teman-teman. Nah, di sini v-nya itu kan 3,4. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu bisa dari si v-nya dulu. Nah, besar dari vektor v-nya itu berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, di sini berarti kan akar dari 9 plus 16 sama dengan akar dari 25. Nah, akar dari 25 berapa? Itu 5. Nah, jadi di sini kita bisa simpulin bahwa vektor satuan u-nya adalah 3 per 5,4,5. Nah, jadi di sini kita udah nemu nih bahwa u1-nya itu 3,5 dan u2-nya itu 4,5. Nah, di sini karena kita udah
fungsinya atau nambah x-nya. Nah, yang kedua yaitu mencari gradien fungsi. Nah, di sini langkah pertama yaitu dengan menurunkan parsial terhadap x-nya. Kita cari tahu dulu nih, fx-nya berapa sih gitu ya. Nah, jadi fx dari x, y sama dengan do per do x dari si yang fungsinya ini teman-teman ya, dari si x, y, x kuadrat y plus x y kuadrat. Nah, di sini kita langsung aja nih bawa ke sini. Jadi x kuadrat plus y, x kuadrat y plus xy kuadrat. Nah, turunannya dari si fungsi ini tuh berapa? Nah, turunannya itu berarti 2xy plus y kuadrat. Nah, jadi di sini kita turunkan yang ada variabel x nya. Di sini bedanya ada variabel x nya gitu ya. Nah, di sini kita langsung cari turunan parsial terhadap y-nya. Berarti turunan parsial dari fy, sama dengan xy di sini do y dari fungsi tadi teman-teman, x kuadrat y plus xy kuadrat. Nah, di sini berapa? Nah, jadi turunan parsial terhadap y-nya itu jadinya x kuadrat plus 2xy. Nah, kan kita udah tahu nih turunan parsial atau gradien fungsinya, kita langsung masukin aja substitusikan titik 1,2 nya itu ke dalam gradiennya. Nah, jadi di sini langkah ketiga yaitu substitusi titik. Nah, ya kan? Nah, di sini kita ke nilai fx-nya dulu. Nilai fx, ya kan? Di titik 1,2. Di titik 1,2. Nah, di sini berarti fx 1,2 sama dengan, kita masukin di sini, berarti kan kita pakai yang ini ya. Nah, berarti berapa tuh? 2xy plus y kuadrat. Nah, kita masukin aja nih, x-nya kita masukkan 1, y-nya kita masukin 2. Nah, di sini berarti 2 dikali 1 dikali 2 dikali 2 tambah 2 kuadrat. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 4 ditambah 2 kuadrat itu 8. Nah, selanjutnya kita ke karena nilai fx-nya udah, kita cari ke yang nilai f-nya sama dengan f-nya di titik 1,2. Nah, kita tinggal cari aja nih, ya kan, kayak tadi 1,2 sama dengan, tadi kan turunan parsial terhadap y itu kan ini ya. Kita masukin aja tuh, berarti x kuadrat plus 2xy. Nah, di sini kita langsung aja, kan x-nya kita masukin 1, y-nya kita masukin 2. Nah, berarti di sini 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikali 2. 1 kuadrat berapa? 1 ditambah 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, berarti 5. Ya kan? Nah, maka vektor gradiennya, maka jawaban akhirnya adalah vektor gradiennya itu berarti 16 1,2 sama dengan 8,5. Nah, ini baru cari vektor gradiennya ya teman-teman. Nah, di sini kita menghitung turunan berarahnya dengan menggunakan perkalian titik atau dot product. Nah, tadi kan rumusnya do f x, y sama dengan 16 f x, y. Nah, selanjutnya dari soal 2 yaitu tentukan turunan berarah fungsi dari x, y, z sama dengan x kuadrat yz plus yz kuadrat di titik 1, min 1,2 dalam arah vektor v sama dengan min 2, 1,2. Nah, langkah pertamanya itu apa tadi teman-teman, yaitu mencari vektor satuan u-nya. Nah, ini di sini kita langsung tulis aja. 1, menghitung vektor satuan u. Kan? Nah, tadi kan udah kita bahas ya bahwa kita langsung aja di sini u sama dengan v per v besar v. Nah, v-nya berapa? Tadi kan besar v-nya itu kita cari dulu. Akar min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat itu hasilnya akar 9 itu 3 ya teman-teman. Di sini kita langsung aja berarti kan min 2 per 3, 1 per 3, 2 per 3. Nah, langkah kedua yaitu menghitung vektor gradiennya atau si nablarnya. Menghitung vektor gradien atau nabla f ya kan. Nah, di sini langsung aja kita cari si ada 3 berarti ini karena variabelnya ada 3, jadi yang pertama kita cari dulu si turunan parsial terhadap x-nya. Berarti di sini fx dari x, y, z sama dengan do x dari x kuadrat yz tambah yz kuadrat. Nah, di sini berapa hasilnya? Di sini kita turunkan terhadap variabel x-nya. Jadi di sini ada 2xyz aja ya, karena di sini itu nggak ada variabel x-nya. Nah, terus kita lanjut aja ke turunan parsial terhadap y-nya. xyz sama dengan do y dari x kuadrat yz plus yz kuadrat. Nah, di sini kita turunkan terhadap variabel y-nya. Nah, dua-duanya ada nih teman-teman. Jadinya langsung aja x kuadrat z plus z kuadrat kan. Nah, yang ketiga kita cari turunan parsial terhadap z-nya. Berarti di sini do z x kuadrat yz plus yz kuadrat. Berarti kita turunkan terhadap variabel z-nya. Jadi di sini ada x kuadrat y tambah 2yz. Nah, kita di sini langsung aja substitusi ini ke substitusi titiknya itu ke vektor gradiennya, kan? Sini substitusi kan. Nah, di sini langsung aja ke yang fx-nya yaitu 1, 1,2. Nah, tadi yang fx itu pendapatnya segini ya, teman-teman. Berarti 2x yz. Plus 2yz kuadrat. Nah, di sini kita turunkan terhadap variabel z-nya. Jadi di sini ada 2x y z plus yz kuadrat. Nah, di sini langsung aja x kuadrat z plus y z plus z kuadrat. Nah, di sini kita turunkan terhadap variabel x-nya yaitu 1, 1,2. Nah, tadi yang fx itu pendapatnya segini ya, teman-teman. Berarti 2x y z
Nah, berarti 2 kali 1 min 1 kali 2 sama dengan min 4. Nah, terus yang FY itu kan mendapatkan ini ya berarti teman-teman, berarti X kuadrat Z plus Z kuadrat sama dengan, berarti 1 kuadrat kali 2 tambah 2 kuadrat sama dengan 6. Terus FZ itu yang ini, berarti X kuadrat Y plus 2YZ sama dengan, berarti berapa? 1 dikuadratkan min 1 plus 2 kali min 1 kali 2 sama dengan min 5. Nah, jadi vektor gradiennya ini bernilai itu ini ya teman-teman, min 4,6, min 5. Karena di sini kita langsung aja nih cari turunan berarahnya. Turunan berarah. Kan? Nah, di sini sesuai rumusnya tadi F sama dengan 16 F kali U. Nah, jadi 16 F-nya tadi yang ini teman-teman. Berarti min 4,6, min 5 dikali dengan vektor satuan U-nya itu tadi yang ini teman-teman. Ya kan? Min 2/3, 1/3, 2/3. Nah, kita langsung kaliin aja teman-teman di sini. Berarti di sini ada min 4 kali min 2/3 tambah 6 kali 6 kali 1/3 tambah min 5 kali 2/3. Hasil akhirnya berarti di sini ada 8/3 tambah 6/3 min 10/3, hasilnya 4/3. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 2. Nah, selanjutnya di sini ada soal ketiga, yaitu di mana di sini disuruh tentukan nilai ekstrem lokal dari fungsi x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 2y. Nah, di sini fungsi yang sudah diberikan ini ya teman-teman. Nah, yang pertama, langkah pertama itu adalah cari turunan parsialnya. Kita cari turunan parsialnya di sini. Cari turunan parsial. Nah, turunan parsialnya di sini karena variabelnya ada 2, berarti turunan parsialnya juga ada 2. Nah, di sini kita cari dulu turunan parsial terhadap x-nya. Kan berarti di sini fx dari x, y sama dengan do x dari fungsinya. Tadi fungsinya itu ada x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 2y. Nah, jadi di sini kita turunkan terhadap variabel x-nya. Nah, jadi di sini kita cari nih dari fungsinya mana sih yang ada variabel x-nya. Nah, di sini didapatkan bahwa hasil dari turunan parsial terhadap x-nya itu berarti 2x min 4. Nah, selanjutnya kita cari turunan parsial terhadap y-nya, ya kan? Berarti do y dari x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 2y. Nah, di sini saya berapa? Kita cari yang ada variabel y-nya. Nah, di sini ada 2 juga, jadi hasilnya itu ada 2y plus 2. Nah, selanjutnya langkah kedua dalam menentukan nilai ekstrim adalah kita mencari titik kritisnya. Cari titik kritisnya. Yaitu di sini aturan keduanya itu sama dengan 0. Turunan parsial pertamanya itu sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 0 tadi berarti kan kalau di sini 2x min 4 berarti kan di sini kita bisa langsung aja ya. Sorry, ke bawah aja biar teman-teman bisa lebih paham. X-nya berarti 2x min 4 sama dengan 0. Berarti kalau kita pindah luas 2x sama dengan min 4 pindah luas berarti 4. X-nya berarti 4/2. Itu hasilnya 2. Jadi di sini X-nya bernilai 2. Nah, kalau misalkan F-nya nih yang F-nya sama dengan 0, berarti F-nya itu 2y plus 2 sama dengan 0. Kita pindah luas lagi, di sini plus 2 pindah luas jadi negatif 2. Y-nya berarti bernilainya negatif 1. Jadi titik kritisnya itu berada di 2, min 1. Nah, langkah ketiga itu cari turunan parsial keduanya, yaitu yang tadi nih fxx, fyy, dan juga fxy-nya. Nah, kita bawa ke sini. Langkah ketiga, cari turunan parsial kedua. Karena di sini kita cari fx-nya dulu. Nah, jadi turunan pertama tadi diturunin lagi nih terhadap x-nya. Berarti do x dari 2x min 4. Berapa nih? Berarti 2 ya kan, karena di sini yang variabel terhadap x-nya atau yang ada variabel x-nya cuma 2x ya kan. Maksudnya kita fyy. Jadi turunan parsial pertama dari y yang terhadap y-nya itu kita turunin lagi nih terhadap y-nya. Jadi do y dari 2y plus 2. Itu berapa? Ya 2 karena di sini yang memuat variabel y-nya hanya 2y. Nah, selanjutnya ada fxy nih. Berarti do y dari 2x min 4 bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena di sini tidak ada yang memuat variabel y. Nah, langkah keempat itu menggunakan uji turunan kedua ya kan, tadi teorema kedua gitu ya. Gunakan teorema kedua. Jadi uji turunan kedua. Nah, di sini kita pakai yang diskriminan itu nih teman-teman. D sama dengan fxx kali fyy min fxy kuadrat. Nah, di sini kita masukin aja nih fx-nya berapa tadi? 2 dikali 2 dikurang 0 kuadrat. Hasilnya berapa? 4. Nah, di sini kita bisa simpulkan ya teman-teman bahwa D-nya ini nih, si D-nya itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 apa? Berarti di sini nggak hanya D-nya lebih dari 0 ya teman-teman. Di sini kita harus lihat nih dari fx-nya ini 2, berarti fxx-nya ini juga lebih dari 0. Maka fungsi ini itu merupakan titik minimum lokal. Jadi di soal ini itu merupakan titik minimum lokal di titik kritis 2, min 1. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.